Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke dalam kisah dan cerita Abu Nawas, dan untuk mengembangkan video-video Abu Nawas dari channel Afwas, jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng terlebih dahulu. Terima kasih. Kisah dan cerita Abu Nawas basuh tangan 120 kali. Abu Nawas bekerja sebagai orang kepercayaan Raja Ali Ibnu Bakri. Abu Nawas dikenali sebagai orang cerdik dan ahli dongeng yang termasyhur. Suatu hari raja mengalami ketegangan pikiran selepas bekerja sepanjang hari mengurus rakyat. Sang raja memerintahkan kepada Abu Nawas bercerita mengenai kisah-kisah aneh dan ajaib yang menjadi kegemaran sang raja, untuk menghilangkan sedikit ketegangan jiwa yang dialaminya. Kebiasaannya, raja mendengar kisah-kisah Abu Nawas pada malam hari, yaitu sebelum sang raja menidurkan matanya. Abu Nawas menjawab dengan senang hati, "Wahai raja yang baik dan bahagia." Dikisahkan, wahai raja yang bahagia, salah seorang pelayan istana berkata kepada Raja Cina, "Wahai raja zaman ini, tuan rumah memerintahkan para pelayannya agar mengambil air dan semua yang diperlukan untuk membasuh tangan salah seorang tamunya yang dianggap agak ganjil dan aneh." Tamu itu lalu membasuh tangannya dengan air bercampur sabun, garam dan daun sebanyak 120 kali basuhan. Selepas itu barulah ia makan ragut, sejenis makanan yang berasal dari sebuah desa di Baghdad, tetapi pemuda itu memakannya seolah-olah dengan perasaan jijik dan mual. Sementara kami memandangnya dengan penuh keheranan, sebab tangannya dan malah sekujur tubuhnya menggigil. Bila kami melihat tangannya, barulah kami mengetahui bahwa ibu jarinya terpotong. Dia makan hanya dengan 4 jari, sehingga menyebabkan makanan itu berjatuhan dari tangannya. Kami menyoalnya dengan heran, "Apa yang terjadi dengan ibu jarimu? Apakah Tuhan menciptakanmu dalam keadaan seperti ini? Atau apakah engkau pernah mengalami kemalangan?" Pemuda itu menyahut, "Demi Tuhan, bukan hanya ibu jari ini saja yang hilang, tetapi juga ibu jari tanganku yang satu lagi, dan tumit kedua-dua kakiku, seperti yang akan kalian lihat." Lalu dia menunjukkan tangan kirinya dan kedua-dua kakinya. Kami melihat bahwa tangan kirinya nampak seperti tangan kanannya dan kedua-dua kakinya tidak mempunyai tumit. Ketika kami melihatnya, keheranan kami semakin bertambah, hingga kami berkata padanya, "Kami tak sabar menunggu kisahmu dan penyebab terpotongnya kedua ibu jari serta tumit kakimu dan mengapa engkau membasuh tanganmu 120 kali." Pemuda itu berkata, "Ayahku adalah salah seorang pedagang yang paling terkemuka di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi ayahku gemar minum anggur dan bermain musik kecapi, sehingga ketika dia meninggal ayahku tidak mewariskan sesuatu pun kepadaku. Aku melaksanakan upacara pemakaman baginya, mengadakan pengajian Al-Quran, dan terus berkabung untuknya dalam masa yang cukup lama.
Lalu aku membuka kedai peninggalan ayahku dan mendapati bahwa dia hanya meninggalkan sedikit harta dan banyak hutang. Maka aku terpaksa menjelaskan dan membayar ke semua hutang ayahku dengan membayarnya beransur-ansur. Aku mula melakukan jual beli dan membayar hutang ayahku minggu demi minggu. Hingga akhirnya aku berjaya menjelaskan ke semua hutang ayahku dan modalku mulai bertambah. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di kedaiku, datanglah ke pasar seorang gadis muda yang cantik, yang kecantikannya belum pernah kulihat tandingannya, berpakaian mewah dan dihiasi permata. Dia menaiki seekor keledai betina, dengan seorang hamba sahaya berkulit hitam berjalan di hadapannya dan seorang lagi di belakangnya. Gadis itu turun dari keledainya dan terus memasuki pasar. Baru saja dia melangkahkan kakinya ke pasar, seorang pengawal datang mengikutinya dan berkata, "Tuan Puteri, masuklah. Tapi jangan sampai ada orang yang mengenalimu, sebab kita akan menghadapi kesukaran." Lalu pengawal itu berdiri berjalan di hadapan sang gadis, sambil melihat-lihat kedai. Tetapi karena mendapati tidak ada kedai yang buka kecuali kedaiku, gadis itu mendatangi kedaiku. Gadis itu menegurku, lalu duduk. Tiba-tiba fajar pun menyingsing. Abu Nawas terdiam. Lalu sang raja berkata, "Ceritamu benar-benar aneh dan indah." Abu Nawas menjawab, "Esok malam ceritanya lagi menarik dan lagi indah." Sekian kisah dan cerita Abu Nawas basuh tangan 120 kali. Untuk melanjutkan kisah dan cerita Abu Nawas pada episode di video-video berikutnya dari channel Apwas, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share dan klik notifikasi lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.